Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kini ada cara cepat. Cara cepatnya adalah yang pertama, identifikasi masalah dari soal atau identifikasi kasus. Identifikasi kasus, kemudian lihat keywordnya, ambil keyword di kalimat pertama. Keyword di kalimat pertama. Untuk apa? Outputnya adalah untuk mengetahui topik indikatornya apa. Untuk menemukan topik indikator. Nah, setelah menemukan topik indikator, maka jawaban, pilihlah jawaban yang sesuai dengan topik indikator. Jadi nggak perlu lama-lama membaca soal yang panjang. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan topik indikator. Oke. Setelah itu, baru kita tracing. Kita tracing eh apa namanya? Kita tracing optionnya supaya kita tahu perkiraan skornya yang mana saja yang lebih besar atau yang kansnya lebih baik yang mana gitu. Kita tracing skor, perkiraan gitu ya. Oke, kita cek nih. Identifikasi kasus. Wah, ini udah ada keywordnya ya langsung. Pelayanan publik. Oke, berarti keywordnya adalah tentang pelayanan publik. Nah, langsung ke pertanyaan akhir. Sorry ya, langsung ke pertanyaan akhir. Ini ada yang kelewat. Berarti setelah topik indikator, kita sebelum kepilih jawaban berarti langsung ke apa namanya? Pertanyaan. Supaya nggak bertele-tele, langsung ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan adalah dengan pelayanan prima ya tentunya. Oke, langsung kita tracing nih jawabannya. A. Pelayanan publik yang dilaksanakan langsung ke keyword aja. Harus memiliki persyaratan dan membayar dengan harga murah. Oke, ini kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Oke. Dalam pelayanan penyelenggaraan publik, dibutuhkan peran pemerintah, pihak swasta tanpa memberi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oke. Sepertinya ini punya peluang. Saya memberi kewenangan kepada pihak luar ya, pihak luar, memberikan kewenangan pihak luar enggak ya. D. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus bersifat eksklusif. Kayaknya enggak, harusnya bersifat inklusif untuk semua. E. Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan kesepakatan pengguna dan penyelenggaraan kebijakan. Kayaknya ini punya kans juga ya, punya peluang untuk skor. Oke, kita cek skornya. Oke, skor yang A, skornya 2, B skornya 5, C skornya 3, D skornya 1, dan yang E skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini saya akan ngasih tips and trick cara cepat untuk menjawab soal yang panjang banget. Kalau misalkan wacananya panjang. Yang pertama, itu identifikasi masalah. Kira-kira masalahnya apa? Identifikasi masalah itu bisa dilihat dari kalimat pertama. Langsung cari keyword dari kalimat pertama. Nah, keyword kalimat pertama. Oke. Apa keyword apa yang dicari? Keyword ini yang dicari untuk melihat topik indikator. Oke, topik indikator. Nah, kalau sudah dapat topik indikator, langsung ke pertanyaan. Gitu. Langsung ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaannya apa? Oke, lalu pilihlah jawaban yang sesuai dengan topik indikator. Gitu. Jadi nggak usah baca panjang-panjang. Pilih jawaban yang sesuai dengan topik indikator. Oke, kita tracing ya. Setelah itu baru tracing skornya. Nah, kita cek dulu.
Kita identifikasi nih, cari keyword di kalimat pertama. Sebagai seorang ASN berkewajiban memberikan pelayanan. Oke, berarti ini keywordnya, pelayanan. Lalu topik indikatornya apa berarti? Topik indikatornya berarti pelayanan publik. Langsung ke pertanyaan. Berikut ini beberapa metode yang dapat meningkatkan kualitas suatu layanan. Manakah langkah awal yang harus Anda lakukan agar kualitas layanan terus terjaga dengan baik? A. Kita tracing nih, langsung tracing ke jawabannya. Dari opsi-opsinya melakukan pemeriksaan apakah target dan ukuran keberhasilan dan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ini memungkinkan. Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas dan permasalahan yang terjadi. Oke. Kita simpan dulu. C. Melaksanakan secara konsisten tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada masing-masing pegawai. Oke, ini memungkinkan. Antara 4 dan 5, A dan C. Kemudian, D. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Kita save. B. Belajar dari kesalahan yang terjadi sehingga kualitas tetap terjaga. Berarti ini ada kesalahan. Oke. Kita cek skornya. Yang A itu skornya 4. B skornya 3. C skornya 5. D skornya 2. Yang E skornya 1. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada cara cepat lagi. Cara cepat masih dengan formula yang sama. Identifikasi masalah, kita cari keywordnya, kemudian tracing jawabannya, lalu tracing score. Oke, kita langsung cari keywordnya apa di sini. Di kalimat pertama ya, jangan lupa. Kita cari keywordnya. Saya merupakan seorang pegawai yang masih sangat baru di kantor saya. Berarti topik indikatornya ini tentang kemampuan adaptasi. Oke, kemampuan beradaptasi. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Kita langsung ke pertanyaan. Nah, pada tahun ini unit kerja saya mengalami pergantian pemimpin. Karena saya pegawai baru, saya belum tahu mengenai latar belakang beliau. Sikap saya adalah, oke, berarti cari jawaban yang menggambarkan sikap kemampuan beradaptasi yang baik. A. Pergantian pemimpin sudah merupakan hal yang biasa di tempat saya. Oke. B. Saya tidak peduli terhadap unit tersebut karena pemimpin yang lama saya tidak terlalu mengenal. Oke. Ini sepertinya di X dulu. C. Berusaha mengenal lebih baik dan memahami visi misi beliau sebagai pemimpin. Oke, ini kemungkinan besar menjadi poin. Dia mencari tahu tentang beliau dan berusaha mengenal pribadi beliau. Ini kemudian menjadi poin besar. Kemungkinan. E. Tidak perlu mendekati dan mengenal beliau karena dapat dianggap sebagai penjilat. Oke, ini kayaknya X deh. Oke, jadi kita save. Lalu kita tracing nih skornya. Kita tracing skor. Untuk A, ini skornya 3. B, skornya 2. C, skornya 5. D, skornya 4. E, skornya 1. Gitu. Jadi udah ketahuan ya, poin yang paling besar nilainya dengan skor yang paling tinggi dan jawaban yang paling sesuai dengan topik indikator adalah C. Seperti itu. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda terbiasa bekerja di tempat yang hening dan Anda sangat nyaman bekerja di lingkungan seperti itu. Suatu waktu atasan Anda memindahkan ke unit kerja yang cenderung ramai dan gaduh. Maka respon Anda ialah A. Berusaha keras menolak perintah atasan, B. Mengajukan pengunduran diri, C. Menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, D. Menerima tugas tersebut dengan rasa kecewa yang mendalam, E. Melaksanakan perintah dengan prinsip tidak mau dekat dengan rekan yang baru. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan profesionalisme.
Sesuai dengan kasus pada soal di atas, poin pada topik profesionalisme ini adalah kita dituntut untuk mampu beradaptasi. Jadi, ingin melihat kemampuan beradaptasi. Gitu. Karena itu berkaitan dengan lingkungan baru. Nah, pilihlah jawaban yang menggambarkan kemampuan beradaptasi yang baik. Gitu. Yang kedua, kepatuhan terhadap perintah atasan. Itu juga bagian dari tema profesionalisme. Kepatuhan terhadap perintah atasan. Jadi perintah atasan tidak bisa ditolak. Karena perintah atasan itu sifatnya mutlak. Gitu. Kita cek skor nih. Yang A, skornya 2. B, skornya 1. C, skornya 5. D, skornya 3. Dan yang E, skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita mau pakai cara cepat. Karena ini kalimatnya banyak banget. Jadi harus pakai cara cepat. Gimana? Kita identifikasi kasus dulu. Oke, di kalimat pertama. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru. Oke, berarti terburu-buru kondisinya. Kita tracing lagi ke kalimat kedua. Oke, sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk absen berbasis teknologi. Oke, jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Oke, langsung kita tracing ke pertanyaan terakhir. Nah, lalu Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, berarti masalahnya Anda terburu-buru, ada seorang yang butuh bantuan yang biasanya itu dilakukan oleh satpam. Itu apa yang akan Anda lakukan? Oke, langsung ke pertanyaan akhir. Nah, itu keywordnya berarti ini pelayanan. Berarti kita harus cari jawaban yang sesuai dengan topik indikator. Topik indikatornya adalah pelayanan publik. Nah, berarti cari jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kepedulian terhadap orang itu. Kita cek ya, kita tracing langsung ke opsi. Memberitahu arah tempat pelayanan tersebut, baru kemudian absen. Ini Starter. Kita save dulu. Oke, kita save. Sepertinya berpeluang ya. B menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Oke, kita save dulu. C menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya. Kemudian kamu tinggal. Oke, kita save dulu. D mengajak ibu itu untuk ikut absen. Lah, kenapa? Kayaknya enggak deh. E mengantarkan ke tempat yang dia tuju baru absen. Telat dong. Oke, kita cek skor. A itu skornya 5. Ternyata A ini 5. Karena memberitahu arah, kemudian absen. Jadi langsung memberitahu arah tempat itu, enggak mengantarkan. Oke. B skornya 4. C skornya 3. D skornya 2 dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa A. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. B. Bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. C. Agak pusing jika memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. D. Berharap atasan tidak akan marah lagi hari ini. E. Berharap semoga hari ini hari-hari baik. Baik. Topik indikator pada soal ini berkaitan dengan semangat berprestasi. Ya, ini masih temanya tentang sosial budaya. Jadi bagaimana cara Anda, ini tergantung pada bagaimana cara Anda membangun semangat. Jadi pilihlah jawaban yang
menggambarkan bahwa Anda tuh membangun semangat setiap hari. Semangat setiap hari. Nah, ini juga berkaitan dengan optimisme. Anda harus memiliki optimisme yang kuat itu dalam menjalani hari-hari Anda. Nah, ini juga akan berkaitan dengan karakter positif atau negatif. Nah, jadi jawablah atau pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki karakter yang eh, positif. Karakter yang positif, yang mampu membangun eh, positivisme di lingkungan kerja Anda atau untuk diri Anda sendiri. Oke, kita cek skornya. Yang A skornya 3, B skornya 5, C skornya 1, D skornya 2, dan yang E skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kini ada cara cepat. Kita langsung tracing ya. Identifikasi kasus di kalimat pertama. Anda diminta atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi. Menyiapkan sebuah presentasi. Topik indikatornya berarti tentang teknologi. Teknologi informasi. Oke, kita keep ya. Langsung ke pertanyaan. Nah, atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus. Oke. Dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda sebagai pegawai ini seperti apa? Kita tracing ke opsi. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Oke. Masih kita save dulu. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. Oke. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Oke. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Oke. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Oke. Kita cek skor. Yang A, skornya 1. Kenapa 1? Karena ini perintahnya kan supaya antusias untuk tahu lebih jauh. Kalau misal sangat detail berarti dia nggak akan tertarik untuk bertanya karena udah detail banget gitu. Yang B, saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan. Oke, ini skornya 3. Yang C, skornya 2. Kenapa? Karena terperinci itu sama dengan yang A, beda dikit. Ya. D, skornya 5. Kenapa? Ini akan membuat orang antusias. Lebih banyak gambar, lebih banyak komunikasi dua arah, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk antusias. Yang E, skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling banyak, skor yang paling besar adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Agar menjadi inovatif menurut Anda harus A. Membiasakan diri, B. Berlatih, C. Berkreasi, D. Berani, E. Membaca banyak buku. Oke. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan teknologi informasi. Sesuai pada kasus atau soal pertanyaan di atas, teknologi informasi juga berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Itu dua hal ini tidak akan pernah bisa lepas dari teknologi dan informasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk selalu inovasi, untuk menjadi orang yang inovatif maksudnya? Nah, caranya adalah yang paling penting adalah berlatih. Berlatih, dan selain berlatih yang paling penting juga adalah berkreasi langsung. Biasanya orang kalau berkreasi itu menciptakan sesuatu, berani menciptakan sesuatu, itu berkreasi. Itu.
kita cek skor ya. A. Membiasakan diri. Baik, membiasakan diri dari apa namanya? Membiasakan diri dari berkreasi ya. Jadi akan timbul pembiasaan. Oke, ada yang ketinggalan. Nah, kalau udah terbiasa itu akan lebih inovatif gitu. Oke, ini skornya 4. B skornya 3. C skornya 5. D skornya 1. E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini ada cara cepat, langsung identifikasi kasus. Oke, kita tracing ya. Di kalimat pertama, weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya. Berarti ini keywordnya membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk apa? Membuat sebuah artikel ilmiah. Langsung ke pertanyaan. Oke. Oke. Yang dapat Anda berikan saran, yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman-teman kelompoknya adalah, jadi tugasnya adalah memberikan saran. Oke, berarti berikan motivasi. Nah, topik indikatornya adalah tentang jejaring kerja. Jejaring kerja. Nah, bagian dari motivasi juga. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan semangat berprestasi untuk membakar semangat mereka. Oke, kasih advice yang baik. Oke, kita tracing nih jawabannya. A. Minta mereka untuk kuliah dan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapat pekerjaan. Oke, kita save. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. Oke. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill dari sekarang. Oke, kita save. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku. Oke, kita save. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri. Oke, udah cukup. Oke, kita tracing nih skor. Kita cek skornya. A skornya 3. B skornya 2. C skornya 5. D skornya 4. Dan yang E skornya 1. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dan skor yang paling tinggi adalah C. Kenapa? Karena ini memang yang paling utama, soft skill dan hard skill. Jika soft skill dan hard skillnya sudah baik, sudah mumpuni, maka poin A, B, dan D itu akan lebih cepat dicapai gitu. Dan semuanya kita akan dapat. Baik. Jadi jawabannya adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini ada cara cepat. Langsung kita identifikasi kasus di kalimat pertama. Oke, Anda adalah seorang dosen. Oke, seorang dosen di suatu perguruan tinggi. Itu udah cukup. Langsung ke pertanyaan. Untuk melihat keyword dari topik indikatornya apa. Pada akhir semester, kinerja Anda dinilai oleh atasan Anda tidak terlalu baik dalam mengajar dibandingkan rekan-rekan Anda. Oke, berarti ini topik indikatornya adalah berkaitan dengan profesionalisme. Nah, maka sikap Anda, oke, berarti cari jawaban yang menggambarkan semangat berprestasi. Tidak menyerah berarti. Jangan menyerah. Menggambarkan semangat berprestasi. Itu pilihlah jawaban yang menggambarkan semangat berprestasi. Oke, kita tracing nih. A. Menerima apa yang diucapkan atasan Anda dengan ikhlas. Kita save. Melakukan introspeksi diri. Oke, udah dapat. Meminta saran kepada rekan kerja. Oke. Mengambil jam tambahan untuk mengajar kepada mahasiswa. Oke. Mengambil jam tambahan berarti. Melakukan penelitian dan pengabdian. Oke. Kita cek skor. Langsung cek skor.
Nah, lalu pilih mana yang terbaik. Nah, yang A, ini kayaknya nggak menggambarkan semangat berprestasi. B, juga kurang. C, meminta saran kepada rekan Anda bagaimana kerja yang baik. Ini kurang tepat. D, mengambil jam tambahan. Mengajar kepada mahasiswa agar ilmu yang didapatkan lebih maksimal. Oke, ini berpeluang. Yang E, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, ini berpeluang. Kenapa? Karena di sini ada penelitian dan pengabdian. Di sini, di kalimat kedua, ada penelitian dan pengabdian. Oke, berarti relate. Oke, kita cek skor. A, ternyata skornya 1. B, skornya 3. C, skornya 2. D, skornya 4. Dan yang E, skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E.